Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia, Bapak Ibu Guru Penggerak. Perkenalkan, nama saya Mulifatul Inaro, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Serang. Video ini berisi tentang demonstrasi kontekstual modul 1.3 visi guru penggerak. Visi guru penggerak menggunakan inquiry apresiatif mengidentifikasi hal-hal yang baik yang ada di sekolah dan mencari cara bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan dalam memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik. Agar mendapatkan pendekatan inquiry apresiatif, langkah yang dapat dilakukan adalah dengan metode Bagja. Bagja terdiri dari buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Buat pertanyaan pertama untuk menentukan arah penelusuran. Ambil pelajaran memandu bagaimana pengalaman positif dari individu, kelompok, atau komunitas lain yang akan dijadikan pelajaran. Gali mimpi berupa narasi keadaan ideal jika prakasa perubahan telah terwujud. Jabarkan rencana dapat mengidentifikasikan tindakan yang akan dilakukan. Atur eksekusi merupakan transformasi rencana menjadi nyata. Visi guru penggerak dan prakarsa perubahan. Visi guru penggerak terwujudnya generasi pembelajaran sepanjang hayat yang unggul dalam mutu, berakhlak mulia, berdaya saing global, cerdas, dan berwawasan lingkungan. Sedangkan prakarsa perubahan meningkatkan kreativitas dan memotivasi belajar peserta didik melalui pemanfaatan teknologi. Ada beberapa tahapan Bagja. Yang pertama, membuat pertanyaan, bagaimana cara meningkatkan kreativitas dan memotivasi belajar peserta didik melalui pemanfaatan teknologi. Dan tindakannya yaitu membuat diskusi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat. Yang kedua, mencari referensi dan praktik baik tentang cara meningkatkan kreativitas dan memotivasi peserta didik melalui pemanfaatan teknologi. Yang ketiga, mencari tahu karakter peserta didik berdasarkan asesmen diagnostik. Dalam tahapan ambil pelajaran, ada pertanyaan. Yang pertama, siapakah guru yang ahli dalam bidang teknologi pembelajaran di dalam kelas? Yang kedua, teknologi pembelajaran apa saja yang digunakan? Dan yang ketiga, bagaimana memilih media atau teknologi pembelajaran yang tepat agar dapat meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik. Nah, ada tindakan setelah pertanyaan. Tindakan yang pertama, mencari referensi tentang tokoh guru yang ahli di bidang teknologi. Yang kedua, mencari referensi berupa media teknologi pembelajaran yang sesuai dengan peningkatan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik. Tahapan ketiga adalah gali mimpi. Pertanyaan pertama yaitu,
apakah pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran dapat meningkatkan kreativitas belajar peserta didik? Pertanyaan kedua, bagaimana agar pembelajaran berbasis teknologi dapat diterapkan pada guru mata pelajaran? Yang ketiga, apakah ada keterkaitan antara pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran dengan dimensi profil pelajar Pancasila? Dan tindakannya yang pertama, membuat lembar observasi tentang kreativitas dan motivasi belajar peserta didik. Yang kedua, melakukan kolaborasi melalui tim teaching untuk memberikan pembelajaran berbasis teknologi. Yang ketiga, mencari referensi tentang dimensi profil pelajar Pancasila dan konsultasi dengan organisasi yang kompeten tentang hasil tersebut. Tahapan yang keempat adalah jabarkan rencana. Pertanyaan pertama yaitu, apa langkah-langkah untuk memulai membiasakan pemanfaatan teknologi? Yang kedua, apa media yang digunakan dalam pembelajaran berbasis teknologi? Yang ketiga, bagaimana usaha menjaga keberlanjutan pemanfaatan teknologi agar terus dapat dilaksanakan dalam pembelajaran di kelas. Dan tindakannya yang pertama yaitu membuat perangkat pembelajaran LKPD dan instrumen penilaian yang tepat. Yang kedua, mencari media pembelajaran berbasis teknologi yang tepat sesuai karakteristik peserta didik materi pembelajaran. Yang ketiga, pemberian reward pada peserta didik yang memiliki kreativitas dan motivasi belajar yang tinggi. Tahapan yang kelima yaitu atur eksekusi. Pertanyaannya adalah, siapa yang bertanggung jawab memonitoring agar jalannya kegiatan pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran dapat berjalan dengan baik dan konsisten? Dan tindakannya adalah membuat jadwal kegiatan pembelajaran menggunakan teknologi yang bervariasi setiap minggunya, melakukan refleksi secara berkala untuk mengetahui peningkatan yang terjadi dan melakukan perbaikan dalam pelaksanaan. Demikian rancangan tindakan perubahan berdasarkan tahapan belajar. Semoga dapat membawa perubahan yang lebih baik dengan berpihak pada murid. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.